Ada yang pernah mikir nggak sih? Kalau kita pernah punya trauma, misalnya trauma sama orang tua, misalnya ayah atau ibu yang abusive, atau ayah sama ibu yang tukang ngomel lah. Seringkali kita berpikirnya, ya logikanya, saya nggak pengen punya pasangan kayak itu dong. Tapi kenapa justru kadangkala kita malah seperti tertarik atau menarik orang yang mirip sama orang tua kita? Penasaran? Simak video ini deh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Saya seorang traumaterapis dan juga psikiater. Hari ini kita mau ngobrol soal kenapa sih saya udah punya trauma nih sama misalnya katakanlah orang tua atau mungkin mantan pasangan. Tapi kok ketemunya pasangan yang baru tuh tipenya mirip-mirip aja. Kayak nggak belajar gitu dari kesalahan lama. Apakah saya yang bodoh makanya seakan-akan dapat pasangan yang sama terus atau gimana nih? Kenapa nih? Nah, kita mau belajar sama-sama dari perspektif trauma. Karena penjelasannya sebenarnya ada banyak sekali, rekan-rekan, dari fenomena tadi. Penjelasan yang cukup umum adalah seseorang itu bergerak karena pola. Karena polanya memang sering ngeliat orang tua yang abusive, orang tua yang misalnya ngomong kasar atau controlling, kita menganggap itu tuh hal yang normal, wajar. Sehingga ketika pasangan memunculkan tanda-tanda kayak gitu, kita nggak ngeh kalau itu tanda masalah. Kita nganggapnya ya wajar. Atau ketika dia melakukan kekerasan karena orang tua melakukan kekerasan, saya mandangnya ya itu wajar. Jadi pasangan melakukan kekerasan, ya wajar. Seakan-akan karena perilaku salah itu berulang, kita mewajarkannya. Kita nganggap itu pola yang normal. Sehingga ketika kena ke dalam, rasanya ya boleh aja dong, wajar aja dong, normal aja dong, nggak ada yang salah di situ. Sehingga hubungan relasi berputar begitu terus. Nah, itu salah satu yang paling banyak dibahas. Tapi hari ini saya nggak mau bahas itu. Saya mau bahas yang lain. Kenapa kita seringkali menemukan pasangan yang salah? Adalah karena diri kita ada banyak lapisannya. Maksudnya gimana? Gini teman-teman, mari renungkan dulu. Kalau teman-teman baru subscribe di channel ini mungkin nggak familiar, tapi teman-teman yang subscribe lama pasti udah familiar. Diri kita tuh lapisan ada banyak. Diri kita ada banyak aslinya. Ada dirimu yang mungkin pengen move on, ada dirimu yang nggak pengen move on. Ada dirimu yang ingin diet, ada dirimu yang ingin makan. Ada dirimu yang ingin belajar, ada dirimu yang ingin tidur. Dan keduanya itu bisa hadir bersama di satu waktu. Seakan-akan jadi bingung nih. Aku asli yang mana? Sedikit rahasia, aslinya semuanya adalah kita. Tapi masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Si tidur butuh istirahat, si belajar butuh berkembang. Si makan butuh menenangkan diri misalnya, si diet butuh lebih sehat misalnya, dan lain sebagainya. Misal. Setiap kebutuhan, setiap sisi diri itu punya kebutuhannya masing-masing yang berbeda-beda. Dan relasi antar manusia itu bukan relasi antara orang ke orang sebenarnya rekan-rekan. Tapi antara satu sisi ke satu sisi. Maksudnya gimana? Hold, pelan-pelan. Bagaimana jika, mari membayangkan ada pasangan yang kasar mulutnya, jahat mulutnya, tapi begitu dia lagi normal, quote and quote lagi normal, lagi ngamuk-ngamuk, dia tuh melindungi banget, mengayomi banget. Bukain pintu mobil misalnya, atau bantu kamu buat ngangkat belanjaanmu misalnya, atau nyediain waktu buat kamu bersama dia misalnya. So ada tuh sisi itu. Ada sisi yang ngomel-ngomel, tapi ada sisi yang kayak begitu. Sebaliknya, dirimu pun juga punya beberapa sisi. Ada sisi yang kalau pas lagi diomelin tuh, aku nggak pantas diperlakukan seperti ini, aku harus putus. Tapi ada sisi yang, aduh dia tuh menarik banget ya. Dia tuh indah banget ya, sayang banget ya sama aku ya. Aku tuh di-treat like princess banget ya gitu. So, sisi dirimu yang ngerasa butuh di-treat dengan baik, nyangkut sama sisi dia yang nge-treat baik. Tapi sisi dia yang maki-maki seakan-akan bertolak belakang atau bertabrakan dengan sisimu yang nggak pengen diperlakukan kayak gitu. So, begitu. Pertanyaannya kenapa kok akhirnya susah putus? Karena ada sisi yang memang nggak mau putus. Kamu mungkin bingung kenapa dia perlakukan kayak gitu, tapi aku kok kayak nggak sadar. Bukan nggak sadar, ada satu sisi dirimu yang dipenuhi kebutuhannya oleh satu sisi dirinya. Nah, ini yang kemudian jadi bermasalah. Kenapa satu sisi diri yang dipenuhi kebutuhannya ini kok kayaknya nggak sadar kalau ada sisi lain yang diperlakukan secara tidak baik? Ada skenario yang lebih besar di mana saya diperlakukan tidak baik. Biasanya sisi yang dipenuhi kebutuhannya itu begitu hausnya,
untuk dipenuhi kebutuhannya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau orang tuanya tidak pernah untuk meluangkan waktu, maka ada satu sosok yang meluangkan waktu walaupun dia abusive, susah tuh lepasnya. Atau kalau misalnya keluarganya nggak pernah ada, terus ada orang nih yang walaupun jarang-jarang, tapi pernah ada, maka susah banget tuh lepasnya. Atau kalau ada orang yang nggak pernah misalnya dianggap dipeluk, dapat sentuhan fisik, begitu dapat sentuhan fisik rasanya disayang banget. Padahal ada satu sisi lain yang nggak sesuai. So, seringkali perasaan nempel kita, perasaan lekat kita, perasaan nggak mau putus kita, itu menggambarkan apa kebutuhan yang nggak pernah kita dapatkan. Atau mungkin yang bahasa normalnya adalah, ya traumanya kita gitulah. Kayak itu yang kita kurang dari masa kecil. Itu yang nggak kita penuhi di masa kecil. Sehingga itu yang seakan-akan dipenuhi oleh orang yang abusive. Makanya kita susah lepas. Kita susah lepas bukan karena kita nggak tahu dia jahat. Kita susah lepas karena ada sisi diri kita yang merasa dipenuhi kebutuhannya. Dan itu masalahnya. Itu kenapa dalam proses sesi, saya jarang untuk membangun argumen logis kenapa kamu harus meninggalkan sosok itu. Enggak. Saya lebih sering menolong sisi yang sakit ini supaya dia nggak lagi sakit. Kalau dia nggak lagi sakit, dia nggak butuh-butuh banget sama sisi tersebut yang dipenuhi oleh pelaku kejahatan atau orang yang abusive tadi. Nggak butuh. Karena rasanya sudah penuh, rasanya sudah happy, rasanya sudah utuh. Nggak butuh lagi tuh dipenuhi sebegitunya dari sisi lain. Jadi kalaupun pisah, ya udah nggak apa-apa. Oh, ada sisi lain yang terluka. Oh, ya udah kita tinggal aja, pisahin aja. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada satu sisi yang rasanya sakit banget, itu susah banget buat lepas. Tapi kalau bukan sama dia, siapa lagi? Mungkin orang lain juga ada buruknya. Mungkin dia nggak buruk-buruk banget. Gitu, ada aja alasannya. Karena takut buat melepaskan. Takut melepaskan ini, ya karena sakit. Begitu sakitnya lepas, nggak takut kok. Ya dia salah. Ya dia keliru. Aku pantas diperlakukan lebih baik. Goodbye. Dadah. Gitu. So, pertanyaannya adalah, saat ini, untuk rekan-rekan renungkan, apa yang membuatmu melekat sama pasanganmu yang breadcrumbing, yang ghosting, yang abusive, yang emotionally nggak available? Apa tuh? Apa yang membuatmu melekat sama pasangan yang narsisistik, sama yang manipulatif? Apa tuh? Bukan bagian manipulatif narsisistiknya, bukan. Tapi apa yang sebagian dirimu dapatkan dari dia? Karena itu clue yang harus kita sembuhkan. Bagaimana menyembuhkannya? Macam-macam. Kamu bisa datang ke psikolog, bisa datang ke psikiater, atau buat teman-teman yang mau belajar trauma processing terapi, bisa kok nanti linknya di website. Kan ada link di deskripsi yang masuk ke website untuk tahu nama-nama terapis yang melayani trauma processing terapi. Trauma processing terapi anyway adalah modalitas yang saya bangun untuk rekan-rekan bisa memproses traumanya. Supaya trauma tersebut nggak perlu kamu bawa seumur hidup. Karena trauma itu bisa saja disembuhkan. Memori traumatik tadi itu bisa diproses ulang sehingga memori ini nggak lagi mengganggu seseorang. Gitu. Tapi kemudian nggak harus dengan trauma processing terapi. Maksud saya apapun modalitas yang rekan-rekan mau pilih itu baik. Yang penting traumanya diproses biar nggak nyangkut terus sama orang yang bermasalah. Yuk renungkan dulu, hayati dulu. Jika udah ketemu jawabannya, kerjain deh. Karena bisa jadi itu awal mula kamu bisa mencintai dirimu lebih baik. Gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen bantu channel ini berkembang, boleh like, subscribe, dan komen. Dan ada juga channel ini juga ada membershipnya untuk belajar lebih jauh tentang trauma processing terapi. Tekniknya juga akan dilatihkan di sana untuk kita latihan mandiri supaya mungkin ada sebagian trauma yang bisa kita kerjakan sendiri walaupun mungkin yang besar mungkin butuh bantuan orang lain, butuh bantuan profesional. But anyway, itu saja tentang konten hari ini. Buat yang mau ngasih ide harus bahas apa juga boleh, tulis di kolom komentar. Gitu aja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.